Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, tentunya di malam hari ini saya tidak sendirian nih. Di malam hari ini sudah ditemani, di sebelah saya ada Ustadz Kusnadi, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di malam hari ini kita akan bahas terkait tema di saat ataupun ketika hidup dalam banyak ujian dan musibah, Ustaz ya. Nah, seperti apa penjelasannya dan bagaimana, mungkin kita harus tanya-tanya terlebih dahulu. Ustaz, memang kalau yang namanya manusia, makhluk ya Ustaz ya, terutama manusia lah ya Ustaz ya, kalau kita di dalam hidup nih rasanya tidak afdol kalau nggak ada ujian dan musibah yang menimpa kita gitu Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara pandangan Islam lah Ustaz. Dan ini bagaimana kita cara menyikapi, kemudian juga barangkali apakah ada hikmah yang bisa kita ambil dari tema malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat sehingga kita sampai dengan detik ini masih bisa untuk beraktivitas. Salawat beriringan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita besok di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berbincang sesuai dengan tema ya, Bang ya. Ketika hidup sedang banyak ujian, sedang banyak musibah. Kita hidup di dunia ini tak selamanya indah. Terkadang hadir di tengah-tengah kita berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Itulah namanya kehidupan. Itulah namanya manusia. Itulah namanya dunia. Memang tempat kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita yang katanya mengaku beriman kepada Allah, yang katanya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita sebagai seorang mukmin yang baik? Alladzina idza asabathum musibah, ketika kamu didatangkan musibah, didatangkan ujian, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ucapkanlah qalu, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti itu Bang. Ketika kita ditimpa musibah, ujian dari Allah, hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu, ayat tersebut seolah-olah ketika kita sudah melantunkan ayat suci Al-Quran tersebut, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita sudah ikhlas, kita sudah ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ketika Allah datangkan ujian kepada kita, musibah, apakah Allah benci kepada kita? Apakah Allah tak suka sama kita, tak senang sama kita? Salah besar. Justru Allah cinta sama kita, Allah suka sama kita dulu. Sebelum engkau jadi orang kaya, sebelum engkau punya jabatan yang tinggi, kau sering minta sama aku ya, kau sering tahajud, kau sering sedekah, salat 5 waktumu selalu berjamaah ke masjid. Sekarang sudah punya harta yang melimpah ruah, sudah punya jabatan yang tinggi, kau sibuk mengurus hartamu, kau sibuk dengan duniamu, kau lalai dengan perintahku. Nah itu, makanya Allah datangkan musibah, ujian kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Sini kata Allah, kembali kepada aku. Jadi itu ujian dan musibah itu sebenarnya adalah panggilan dari Allah dan peringatan sebenarnya ya Ustadz ya. Bahwasanya ya ini peringatan lah untuk manusia yang mungkin lupa dengan ya ibadahnya selama ini, mungkin sholatnya juga sering ditinggal gitu Ustadz ya. Jadi Allah tuh ingin kita lebih dekat lagi dengan Rob gitu ya Ustadz ya. Nah, Masya Allah, ini memang luar biasa sih kalau kita bahas terkait tentang ujian dan musibah. Itu tadi kalau misalnya kita
mendapatkan musibah nih Ustaz, Ha-ha. kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Karena ini sebagai orang awam nih kadang bingung juga nih Ustaz. Kadang pernah nih ya Ustaz, ada teman dapat musibah kecelakaan, terus kita masih hidup nih Ustaz. Tapi kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia terkejut gitu. Aku ini belum mati. Ya, gitu. Ngapa kau sebutin innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya itu betul. Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz pandangannya nih Ustaz? Itu kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita ya, kita mungkin tidak tahu kan. Kadang kita ketika ada orang yang meninggal dunia, baru kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza asabathum musibah", ketika kamu ditimpa musibah itu bukan hanya meninggal dunia. Mungkin kebakaran, mungkin ada gempa bumi, mungkin kita sakit, mungkin kita kecelakaan, mungkin kan ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Semuanya. bukan berarti ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada orang meninggal gitu ya. Jadi seolah-olah kayak mendoakan dia yang sedang Betul. tertimpa musibah Ustaz. Enggak. Jadi canggung kesan Ustaz Canggung mau kesannya, ngucapin itu tadi gitu kan. Kita lihat-lihat orang dulu nih jadinya Ustaz. Ini orang ini ngerti agama atau tidak gitu kan. Kalau ngerti agama kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya dia enggak ngerti, paling ya diucapinnya ya dalam hati kadang hati, Ustaz ya. ya. Nah, itu seperti apa Ustaz? Enggak masalah kah atau gimana? Enggak masalah. Ya mungkin kalau takut orang tuh tersinggung Ya, ya, takutnya tersinggung. lebih baik kita kasih tahu lah. Kasih mungkin. tahu. Ini loh dalilnya seperti ini. Oke, Nah, seperti gitu. itu ya Ustaz. Baik, kita tahan dulu nih Ustaz, nanti kita akan kembali lagi. Nah, ini masih ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Di antaranya mungkin bingung juga nih Ustaz membedakan mana yang ujian, mana yang musibah nih Oh, Ustaz. gitu. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah dalam program Lensa Kolbu. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, kalau di awal tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Kusnadi bahwasanya ujian dan juga cobaan ataupun musibah ini Ustaz ya. Nah, mungkin ini untuk pemirsa, nah orang awam seperti saya ini perlu tahu juga Ustaz. Apa sih Ustaz yang membedakan antara ujian dan juga musibah nih Ustaz? Nah, dan juga sama azab nih Ustaz. Apakah itu sama atau penyebutannya aja yang beda atau Berbeda. seperti apa? Baik, pemirsa Jack TV, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering ya ada pertanyaan, apa sih perbedaan antara ujian, musibah sama azab ya? Terkadang itu Bang, banyak orang-orang tuh bertanya sama saya, ini Ustadz saya ini diuji sama Allah atau dikasih azab sama Allah ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, apa sih perbedaan antara ujian, musibah sama azab? Nah, ujian, yang pertama ujian. Ujian ini datang kepada seorang hamba tersebut secara individu, Bang. Nah, yang ini individu. Ya? Nah, dia ini lebih kecil daripada musibah. Seperti misalnya sakit. Nah, sakit, kita sakit kan. Nah, itu bukannya musibah ataupun azab. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demam seperti itu ya. Demam mungkin seperti itu. Nah, ujian ini Bang datang kepada orang mukmin, kepada orang Islam maupun orang non-Islam. Datang semuanya. Ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam nih, ketika didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kita supaya istiqomah lagi, supaya lebih giat lagi dalam ibadahnya. Nah, lalu kenapa Allah datangkan ujian juga kepada orang-orang non-Islam? Supaya mungkin teguran bagi mereka. Tobat ataupun insaf seperti itu, kembali kepada Allah memang kepada agama yang benar gitu. Nah, itu ujian. Yang kedua musibah. Nah, musibah ini lebih besar dibandingkan dengan ujian. Nah, datangnya musibah ini Bang sebab dosa. Nah, beda sama ujian. Kalau ujian walaupun hamba tersebut berdosa atau tidak, punya dosa atau tidak, tetap dikasih ujian. Tetapi kalau musibah ini datang sebab dosa. Jadi ketika hamba tersebut berdosa barulah ditimpa musibah sama Allah. Ketika hamba tersebut tidak berdosa, tidak.
Tapi kita ini manusia, tak luput daripada dosa dan kesalahan. Nah, contohnya seperti mungkin COVID kemarin. COVID-19 kemarin. COVID-19 kemarin itu bukan ujian. Nah, jangan kita kira kita ini sedang diuji oleh Allah. Tidak. Kita ini sudah terlalu banyak dosa. Akhirnya Allah datangkanlah wabah COVID itu tadi. Gitu. Itu menimpa semua orang. Semua orang. Gitu ya, itu berarti skalanya itu lebih besar daripada ujian. Gitu ya. Nah, musibah ini kalau dalam bahasa Indonesia Bang itu bisa diartikan bencana. Bencana ya. Lebih besar daripada ujian. Nah, itu. Kemudian azab. Nah, azab ini adalah tergantung di kita Bang. Misalnya kita dikasih sakit. Ketika kita sakit tersebut, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin ikhlas dalam menerima penyakit tersebut, sabar. Nah, itu disebut dengan ujian. Tetapi ketika kita dikasih ujian oleh Allah berupa sakit, sakit itu membuat kita semakin jauh sama Allah, tak ridho atas ketetapan Allah, tidak ikhlas, tidak sabar kita menerima penyakit tersebut, menerima ujian tersebut. Nah, itu datangnya azab. Jadi tergantung di kita, kembali ke kita lagi. Ketika kita menyikapi suatu ujian tersebut, penyakit tersebut kita ingin jadikan suatu ujian ataupun azab. Ketika kita ditimpa sakit, kita semakin dekat sama Allah, ridho, ikhlas dalam menerima penyakit tersebut, itu ujian. Tetapi ketika kita ditimpa sakit, kita semakin jauh sama Allah, nggak ridho sama ketetapan Allah, nah, itu datangnya azab. Nah, jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi beda ya Ustaz antara ujian, musibah dan juga azab. Azab tadi menarik nih Ustaz ya. Ketika kita dapat diberikan penyakit nih Ustaz ya, itu sebenarnya tergantung cara kita untuk menyikapi penyakit yang diberikan oleh Allah tadi itu ya, sebagai pengingat bagi kita gitu ya Ustaz ya. Kadang kan ya biasanya kan tadinya sehat bugar gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih penyakit lumpuh, Ustaz. Lumpuhnya separuh pula kan, menyot gitu kan. Mungkin tidak sabar gitu kan. Itu bisa jadi adalah bentuk azab dari Allah tadi gitu ya. Karena begitu banyaknya mungkin dosa yang telah dia perbuat selama ini gitu Ustaz ya. Nah, kemudian nih Ustaz, gimana sih cara kita sebagai seorang muslim atau mukmin yang baik untuk menyikapi segala bentuk ujian, cobaan, gitu, musibah yang datang, bahkan azab yang datang kepada kita itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Ada nggak contohnya di zaman Rasulullah atau ya zaman terdahulu lah? Dulu itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam ini Bang, seorang nabi yang dulunya punya anak yang banyak, istri yang banyak, harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, badan yang sehat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiba uji ya. Nah, Allah musnahkan binatang-binatang ternaknya. Allah kasih cobaan kepada anak-anaknya. Allah ambil anak-anaknya itu. Allah lumpuhkan semua pertanian-pertaniannya hingga tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan kesehatan Nabi Ayub pun waktu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan penyakit kusta. Gatal-gatal kan ketika penyakit tersebut digaruk, tambah jadi akhirnya sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam itu gatal-gatal semua karena penyakit kusta tersebut. Apakah Nabi Ayub itu mengeluh atau tidak ridho sama Allah? Tidak. Justru Nabi Ayub alaihissalam sabar dalam menerima ujian tersebut. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih kembali harta kekayaannya, anak-anaknya, kemudian binatang ternaknya kasih kembali. Badan Nabi Ayub alaihissalam sehat kembali. Nah, itu intinya harus sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat sebaik-baiknya penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Intinya harus sabar dalam menerima ujian, cobaan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tentunya bakal banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam tema di malam hari ini Ustaz. Kita harus tahan terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, Masya Allah Ustaz ya, tadi sudah kita bahas panjang kali lebar bagaimana sikap seorang muslim atau mukmin yang baik gitu ya dalam menghadapi berbagai macam musibah ataupun cobaan yang telah dilalui gitu Ustaz ya kan. Memang sebenarnya respon awalnya ya kita harus bersabar Ustaz ya. Betul. Memang balik lagi ya sikap kita memang harus bersabar gitu ya. Apapun cobaan, ujian, musibah yang menghampiri kita ya harus kita sikapi dengan sikap yang sabar, tabah, ikhlas gitu Ustaz ya. Nah, kemudian ini timbul pertanyaan nih Ustaz, bagaimana sih hikmah dari ketika kita menyikapi ujian dan cobaan yang datang menghampiri kita, Ustaz? Mungkin adakah hikmah yang bisa diambil dari sikap ini? Oke. Pemirsa setia JEK TV, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah sabar, ikhlas, ridho dalam menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa janji Allah kepada kita, balasan yang Allah akan kasih kepada kita? Nah, ketika kita sudah sabar, ikhlas dalam menerima ujian, cobaan, musibah itu Bang, Allah datangkan salah satu daripada tiga hal. Tiga hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita ini dengan tiga cara. Yang pertama, Allah ampuni dosa kita dengan cara percuma-cuma Bang. Hal ini karena Allah memang punya sifat Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita sebab kita istighfar, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah ampuni dosa kita itu dengan cara Allah datangkan kita musibah. Ketika ridho, sabar, ikhlas dalam menerima ketetapan musibah tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita. Itu hikmah di balik musibah yang pertama, salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin angkat derajat kita. Nah, itu ahabballah ibtalahum, ketika Allah sudah cinta sama kita, Allah uji kepada kita, Allah angkat derajat kita. Intinya harus sabar tadi ketika menerima cobaan, musibah, Allah angkat derajat kita. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kasih pahala yang berlipat ganda kepada kita. Nah, tapi dengan catatan, ingat tadi tuh, ketika kita ditimpa musibah, sabar, ikhlas, ridho dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi kuncinya ketika mendapatkan musibah, sabar, ikhlas dan ridho. Apapun ketetapan yang sudah ditetapkan kepada kita, itulah sikap yang harus kita ambil gitu Ustaz ya. Ini kadang timbul lagi pertanyaan nih Ustaz ya. Maaf nih, banyak tanya nih Ustaz ya. Boleh. Nah, kadang nih Ustaz ya, kita melihat orang di sekitar kita gitu ya. Ada yang dianya selalu beribadah gitu ya. Kita lihat secara kasat matanya nih Ustaz ya. Dia orangnya taat dalam beribadah gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang dia dapatkan nih Ustaz gitu ya. Orang yang malah sering taat ibadah, sering sholat 5 waktu dan pokoknya ibadahnya lancar gitu Ustaz. Tapi hidupnya pas-pasan gitu, atau bahkan sering sakit-sakitan gitu ya. Bahkan sering sakit-sakitan gitu. Nah, berbanding terbalik pula ada juga di satu sisi manusia yang ya ibadahnya Masya Allah, Alhamdulillah mungkin jarang gitu Ustaz ya gitu ya. Kita jarang lihat dia di masjid gitu ya. Tapi bagaimana ya, kehidupannya itu bergelimang harta gitu Ustaz. Kebunnya banyak, hartanya berlimpah, punya kendaraan roda 2, roda 4, lengkap loh Ustaz. Nah, ini bagaimana nih Ustaz, pandangan dari Ustaz? Di dalam Islam itu namanya istidraj, Bang. Istidraj ini adalah suatu azab yang berselimut dengan nikmat. Sebenarnya itu azab, tapi diselimuti dengan nikmat. Nah, nikmat tersebut sebagai mukaddimah daripada azabnya. Nah, kadang ada pembukaan. Ada pembukaannya dulu. Nah, ini banyak orang diuji dengan mungkin sakit-sakitan, mungkin kesusahan hidup, ya cepat kembali sama Allah. Nah, perlu kita ketahui Bang bahwa ujian ini
Bukan hanya suatu kesulitan, suatu kesusahpayahan, tetapi kesenangan pun bisa menjadi ujian. Oh, jadi harta itu bisa jadi jadi ujian. Asbab musabab, ketika orang tersebut diuji punya harta yang melimpah ruah, punya kedudukan yang tinggi, ia semakin jauh sama Allah. Nah, itu banyak orang kan ketika ditimpa sakit cepat kembali sama Allah. Istighfar, yang tadinya nggak pernah ke masjid kan, akhirnya setelah sakit, sembuh dari sakit, rajin ke masjid. Nah, ingat sama Allah. Tetapi ketika dikasih ujian berupa harta, kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ia lupa sama Allah. Nah, itu namanya istidraj tadi. Ketika seorang hamba, terkadang adalah di sekeliling kita orang tersebut, Pak Ustadz, gimana ya, rajin ke masjid gitu ya, salat jamaahnya rajin, istiqomah, tapi kok sering sakit-sakitan, sering banyak masalah dalam kehidupannya. Sebagian lagi ada orang yang jarang ke masjid, jarang sholat, tapi hidupnya aman-aman, bahkan punya harta yang melimpah ruah. Nah, itulah namanya istidraj tadi. Allah kasih ia harta yang melimpah ruah agar ia semakin jauh sama Allah. Nah, itu justru Allah sudah tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi ya. Tidak peduli lagi sama dia. Bahaya nih, Ustaz, lebih bahayanya lagi. Jadi lebih bahaya yang namanya ujian yang berupa kesenangan daripada kesulitan. Jadi kita harus hati-hati nih. Hati-hati. Karena kita tidak tahu ya, Ustaz ya. Betul. Kalau orang yang tidak punya istilahnya ilmu agama yang cukup itu kan pasti dia mengiranya ya udah ini kan apa ya, bukan suatu azab, malah bagi dia itu nikmat, ya, nikmat gitu ya. Nikmat sekali hidup ini gitu ya. Ya ibadah sedang-sedang aja mungkin ya, barangkali tidak ada pernah sholat mungkin kan. Tapi ya itu tadi, rupanya Allah memberikan azab yang diselimuti dengan nikmat gitu ya. Itu adalah mukadimahnya azab dari Allah. Boleh Ustaz gitu ya. Masya Allah, ini memang kalau kita bahas terkait tentang ujian dan musibah itu memang tidak habis-habisnya, Ustaz ya. Banyak sekali yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu, Ustaz ya. Nah, mungkin ada closing statementnya barangkali, Ustaz, sebelum kita tutup pembicaraan kita di malam hari ini. Baik, pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyerah. Allah sedang menguji kesabaranmu. Musibah yang menimpamu, yang membuatmu semakin dekat sama Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan nikmat yang membuatmu semakin jauh dari Allah. Ingatlah, Allah tidak akan menguji suatu hamba di luar kemampuan hamba tersebut. Luar biasa nih, Ustaz ya. Jadi kalau bisa kita ambil tarik kesimpulan dari pembicaraan kita di malam hari ini, memang ketika manusia, seorang mukmin, ketika dia dihadapkan dengan ujian, kita dihadapkan dengan cobaan musibah gitu ya, memang kita harus respon dengan bersikap sabar, kemudian juga ikhlas gitu, Ustaz ya, dan juga ridho menerima ketetapan apapun yang telah diberikan kepada kita gitu ya. Ya Allah mungkin memberikan peringatan itu agar kita ini bisa kembali lagi kepada Allah, agar kita bisa semangat lagi beribadah, dan juga setiap ada panggilan untuk beribadah, untuk sholat gitu ya, Ustaz ya, kita harus bisa respon dengan cepat gitu ya, panggilan-panggilan ibadah itu. Masya Allah sekali. Barakallahu fiq, Ustaz, atas ilmunya di malam hari ini, yang pastinya juga bermanfaat untuk kita semuanya dan pemirsa yang ada di rumah yang menonton dan mendengarkan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu lah gitu ya, tambahan upgrade ilmu agama nih. Setiap minggunya bisa terus di upgrade terus gitu ya, agar kita bisa tetap dekat dengan Allah, tetap sering-sering beribadah gitu, Ustaz ya. Masya Allah, amin. Terima kasih, Ustaz. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Hardi dan mewakili segenap kru yang bertugas dan juga Ustaz Kusnadi pamit undur diri, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.